Kita lihat ya, ini beras semakin mahal. Anehnya orang RI tambah doyan, tanda apa nih? Maksudnya mungkin semakin doyan mengkonsumsi ya, semakin doyan makan nasi. Saya juga termasuk yang doyan makan nasi gitu ya. Tapi Pak, sebetulnya nih kalau sudah dilakukan impor, kita lihat kan pemerintah sebenarnya terus berupaya ya untuk bisa menjaga pasokan, menstabilkan harga. Kita lihat ada operasi pasar juga begitu ya. Tapi kalau dari Mbak Damiana sendiri sebagai dari tim editor CNBC Indonesia, pandangannya seperti apa? Ini kan impor sudah dilakukan, Mbak. Apa pokok permasalahannya kalau menurut dari Mbak Damiana sendiri sehingga nih harga tidak kunjung turun, bahkan ada beberapa jenis beras yang memang terus merangkak naik sampai dengan saat ini? Kalau kita lihat sih sebenarnya karena pemerintah itu sepertinya nggak tahu mau ngapain. Jadi maksudnya dia mau pemerintah mau menyelesaikan inflasi atau mau memenuhi swasembada. Jadi ini ada dua. Kalau memang fokusnya adalah inflasi, ya mau tak mau memang untuk barang-barang yang kita masih dianggap kurang itu kita harus impor. Ya. Tapi kalau misalnya ambisinya adalah swasembada, ya produksinya harus dinaikkan. Salah satunya harus bikin daya tarik ke petani. Mulai dari Harga pupuk. harga dari petani itu sendiri. Pertama, itu yang pertama. Harganya dia harus menarik. Dia bisa jual kemana, harganya berapa, bisa dia sejahtera untuk kehidupannya dia sendiri gitu kan. Terus yang kemudian sarana prasarana yang dia gunakan, pupuk, alat pertanian, irigasi, semuanya itu harus ada. Jadi harus ada yang memang membuat dia, oh ya aku mau bertahan menjadi petani, bahwa bertani itu bisa sejahtera gitu loh. Jadi itu yang harus ditetapkan pemerintah. Prioritasnya prioritasnya apa? Jangka pendek apa, jangka panjang apa? Kalau hanya inflasi, ya yang dilakukan pemerintah sekarang, ya memang mau tak mau harus impor, harus turun tangan langsung, harus intervensi. Tapi kalau misalnya mau swasembada, ya itu tadi. Tapi kalau swasembada pun misalnya dia mau menaikkan produksi dengan memberikan insentif ke petani, konsekuensinya memang harus kita konsumen harus siap dengan harga yang lebih mahal. Jadi memang dilihat ya target yang ingin dicapai oleh pemerintah terkait dengan harga pangan dan juga bahan pokok ini seperti apa. Lalu saya ingin ke Mbak Esa. Mbak Esa, kita lihat ya untuk harga sejumlah bahan pangan ini memang sulit turun. Seperti tadi misalnya ada harga beras, daging ayam sekarang lagi mahal-mahalnya nih Mbak Esa. Nih 1 kilogram ada yang sampai dengan 50.000 atau bahkan menyentuh 60.000 ya di beberapa wilayah. Lalu juga kita lihat ada gula juga yang naik. Kalau dari analisa Mbak Esa sendiri gitu ya sebagai dari tim riset CNBC Indonesia, bagaimana Anda melihat sebetulnya apa sih yang menyebabkan ini harga tidak kunjung turun? Apakah ini memang akan terus berlanjut begitu sampai dengan akhir tahun 2023 ini atau bagaimana menurut pandangan Mbak Esa? Ini menjadi pertanyaan ya karena tradisinya sebenarnya kalau kita lihat setelah Lebaran itu harga akan turun drastis bahkan ya. Kecuali tahun kemarin itu juga harga setelah Lebaran justru naik terus kayak tahun ini ada beberapa komoditas yang terus naik kayak beras, kemudian beras tuh rekor, kemudian daging ayam juga, telur juga luar biasa, gula. Ini memang ada persoalan produksi juga secara global juga kan kayak mungkin kita beras, kemudian juga gula juga akan produksinya terganggu secara global ya karena ada persoalan perubahan iklim. Tapi juga mungkin ada persoalan lain bahwa sebenarnya kalau dulu telur mungkin ada terkait kayak katanya pemilu nih untuk para caleg menggunakan bansosnya. Kemudian perhatian gitu ya. Ada persoalan bansos juga ini ya yang kemudian membuat permintaan telur dan beras dan mungkin gula naik dan ada juga persoalan bahwa takutnya ini ada maklar yang harus diselesaikannya, rentenya terlalu panjang dan mungkin salah satu masukan yang harus dilakukan ya itu adalah informasi nih antara daerah satu sama produsen lain itu kurang ya, misalnya daerah lain suplainya luar biasa. Yang suplai tinggi dengan yang suplainya kurang. Nah itu dia, kemudian kenapa kita tidak mungkin saling mengimpor aja nih. Ini sebenarnya Pak Jokowi juga sudah bilang ya bahwa yang diperlukan tuh informasi antar kepala daerah, antar pemerintah daerah juga harus dilakukan agar kok ini harganya di sana murah karena pasokannya banyak, kok ini kurang, ini harus segera diperbaiki juga ya komunikasi dan mungkin distribusi antar daerahnya juga. Baik, jadi artinya komunikasi antara daerah yang mungkin minim pasokan dengan daerah yang oversupply ini menjadi penting ya. Nah kalau dari Mbak Damiani sendiri sebetulnya tadi kita sudah sampaikan ya pemerintah ini perlu komunikasi yang baik begitu ya. Lalu juga dilihat ini targetnya sebetulnya ingin dicapai apa? Melandaikan inflasi atau mungkin swasembada pangan. Tapi kalau dari Mbak Emi sendiri sebetulnya langkah konkret apa lagi sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah begitu ya terkait dengan upaya untuk menstabilkan harga selain daripada tadi upaya impor begitu ya kan kita pasokan cukup aman begitu ya untuk di saat ini. Menurut pandangan Mbak Emma seperti apa?
Sebenarnya kita sudah melakukannya beberapa tahun yang lalu sebenarnya ya, tapi sporadis. Jadi misalnya ini melakukan kayak misalnya sebenarnya kita contoh yang bisa dapat ditiru dengan mudah itu adalah sistem logistik yang dilakukan oleh retail-retail modern yang di bidang pangan. Dia memiliki distribusi channel, dia memiliki gudang-gudang di tertentu, gudang-gudang besar. Ya. Nah, itu yang harus diterapkan pemerintah. Memang sudah dilakukan, tapi tidak ada sinkronisasi. Jadi berpengaruh kepada distribusi juga benar. tentunya ya. Jadi kita misalnya kalau di Brebes banyak bawang, ya udah bikin di situ gudang besar dengan teknologi yang bisa menjaga bawang itu tidak gampang rusak dan berikan dia jalur distribusi yang tepat atau yang misalnya yang mendukung, yang mumpuni. Jadi dia bisa gampang misalnya kalau mau diekspor ke ke timur Indonesia, ke barat. Jadi bawang ini jadi dia harus memiliki gudang center yang mumpuni, teknologinya harus ini. Jadi tidak bisa hanya kita sudah bangun nih dengan kapasitas sekian ton tapi begitu bawangnya disimpan rusak gitu loh. Jadi itu yang pertama. Terus kemudian itu tadi balik tadi soal data. Perbaiki data berapa sih sebenarnya konsumsi dan kita prioritasnya apa sih? Kayak misalnya tadi sudah disebutkan kayak beras. Kalau memang kita prioritasnya adalah memang orang Indonesia itu harus makan beras, ya ini harus diperbaiki, perkuatkan datanya, kebutuhan domestik rantainya. seperti apa begitu. Benar. Jadi karena kita lihat orang Indonesia masih doyan beras, memang masih ada kenaikan. Saya juga doyan betul, beras. saya juga gitu. Jadi biarpun dibilang ada pergeseran kita makan mie instan atau roti, tapi tetap jadi pemerintah mau apa itu aja. Iya Mbak Esa, dan juga memang kalau kita berbicara mengenai harga pangan yang terus naik begitu ya, bahkan mungkin nampaknya sulit turun, ini banyak sekali hal-hal yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah. Mulai dari bicara data, penyesuaian data, lalu juga komunikasi antar daerah begitu. Lalu juga kita lihat bagaimana bisa mensejahterakan petani agar petani juga bisa lebih bersemangat begitu ya untuk memproduksi pangan kita begitu.